tema yang dititipkan pada saya, temanya ini cukup menantang ya sebetulnya. Judulnya Kebangkitan Pemuda, Kebangkitan Indonesia. Saudara-saudara setuju tidak itu dengan pernyataan itu? Setuju, Pak. Keren. Setuju nggak dengan pernyataan tadi? Kebangkitan pemuda adalah kebangkitan Indonesia. Ini puasa betulan ini kelihatannya. Setuju? Kalau mahasiswa itu bukan soal puasa, sahur apa enggak itu kan masalahnya lah. Iya, ini sahurnya biasanya 2 hari sekali ya. Gitu. Kalau iftar masih banyak lah, iftar bareng sana sini ya. Yang penting hadir dengan percaya diri. Gitu. Teman-teman setuju bahwa kebangkitan pemuda adalah kebangkitan nasional, kebangkitan bangsa? Setuju? Siapa yang tidak setuju? Setuju. Kenapa saudara-saudara setuju? Mengapa kebangkitan pemuda adalah kebangkitan bangsa? Halo Gajah Mada. Kalau udah begini menghindari eye contact ini. Takut nanti ditunjuk. Ya kan? Pengalaman saya juga dulu gitu kan. Saya di sana nih kalau lihat-lihat tuh jangan sampai lihat-lihatan nanti pandang-pandangan ditunjuk nanti. Yuk sebelum ada yang ditunjuk. Kenapa saudara-saudara percaya? Dan supaya saudara yakin, saya juga percaya itu gitu. Saya juga percaya bahwa kebangkitan pemuda adalah kebangkitan Indonesia. Ada yang mau kasih argumen? Kenapa kebangkitan? Ya. Karena gini Pak, kebangkitan pemuda itu kan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau saya langsung menanggapi, karena menurut saya kebangkitan pemuda itu dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Jadi yang tua yang sepuh bergantian dengan yang generasi berikutnya. Menurut saya. Ya. Ya. Jadi kalau Anda bangkit, maka Anda akan menggantikan generasi yang ya. Ya. Ini stressingnya pada pemudanya. Pemudanya akan menggantikan yang tua. Dan itu sunatullahnya begitu memang. Sunatullahnya adalah ya kita yang sekarang ini, saya merasa muda juga boleh ya. Yang nanti menggantikan yang tua. Yang juga pertanyaan adalah bangkitnya anak muda dan bangkitnya Indonesia. Kata kebangkitan itu. Teman-teman semua, kenapa menarik untuk membicarakan ini? Saya setuju sekali, dan itu sebabnya. Kalau anak mudanya bangkit, maka insya Allah bangsanya bangkit. Nah, sekarang pertanyaannya, yang disebut bangkitnya anak muda itu seperti apa? Kenapa saudara-saudara disebut bangkit, dan kenapa saudara-saudara disebut tidak bangkit? Kenapa peristiwa 20 Mei tahun 1908 dimaknai sebagai kebangkitan? Kapan dimaknainya itu? Saat itu dimaknai kebangkitan. Saat itu, mboten Bapak Ibu sekalian, tidak satu pun dari yang ikut rapat Budi Utomo itu merasa itu adalah sebuah kebangkitan nasional. Mboten, sama sekali nggak ada. Yang terbayangkan mereka adalah bikin organisasi. Mereka tidak sadar mereka sedang bikin sejarah. Mereka membayangkannya ngurusin organisasi, dan waktu itu kalau mau eksplisit belum Indonesia, masih untuk urusan waktu bicaranya masyarakat Jawa. 5-6 dekade kemudian kejadian itu dimaknai sebagai sebuah kebangkitan. Jadi apa kata kuncinya di sini? Sekelompok orang yang usianya belia membaca perubahan zaman, memutuskan mengantisipasi
dan efek dari antisipasi itu, maka sebuah bangsa menjadi bangkit. Oke? Jadi hari itunya mereka tidak merasa sedang membangkitkan, dan hari itu mungkin mereka tidak membayangkan itu akan dinamai sebagai sebuah kebangkitan nasional. Jadi pertanyaannya adalah, bagi Anda semua, bagi kita-kita ini yang masih merasa muda, gimana sih mendefinisikan muda sama tua itu? Coba saya mau tanya, gimana cara Anda mendefinisikan muda sama tua? Saya ini muda apa tua? Ayo, siapa yang berani bilang tua? Titeni kan nanti. Ya, bagaimana Anda mendefinisikan muda dan tua itu? Produktif, semangat, kreatif, apa? Inspiratif, visioner. Itu semua kalau ada orang umurnya 80-an gimana? Visioner masih, produktif masih. Anda sebut tua atau muda? Jadi gini teman-teman, muda atau tua itu nggak ada ukurannya, nggak ada. Hitungan tahun memang ada, tapi tua muda kalau menurut saya, jika yang dibicarakan tentang Anda adalah masa lalunya, maka Anda sudah tua. Nah, jika yang dibicarakan tentang Anda adalah masa depannya, maka Anda masih muda. Sama juga, jika yang Anda bicarakan adalah masa lalu, maka Anda sudah tua, meskipun umur Anda 20-an, tapi ngomongnya dulu terus. Makanya saya tadi menghindari ngomong dulu. Dulu zaman saya kuliah, ini tanda-tanda orang tua ini. Kalau ada orang ngomong dulu zaman saya, ini tua ini. Tapi kalau Anda bicaranya masa depan, Anda masih muda. Jadi mau mendefinisikan muda, masuknya ke situ. Dan di kampus ini mayoritas dosennya adalah orang-orang muda, karena mereka masih membicarakan masa depan.